warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Herlina Widyastuti dengan NIM 2105372 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan menjelaskan materi mengenai pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, untuk pembahasannya yaitu ada pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dan diagram interaksi antara pelaku ekonomi. Jadi, sebelum kita masuk materi ini, kita harus mengetahui apa saja ya yang termasuk dalam kegiatan ekonomi. Nah, jadi yang termasuk dalam kegiatan ekonomi ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan dengan menghasilkan produk ataupun jasa. Produksi dilakukan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa dari konsumen atau pembeli. Nah, selanjutnya ada distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi pembelajaran kali ini. Jadi, apa itu pelaku ekonomi? Nah, pelaku ekonomi adalah individu, kelompok atau lembaga yang memiliki keterlibatan dalam perekonomian. Pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi bisa sebagai konsumen, distributor, atau produsen. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pelaku ekonomi. Lalu siapa saja ya yang menjadi pelaku ekonomi? Nah, pelaku ekonomi itu ada 4. Yang pertama yaitu rumah tangga konsumsi atau konsumen. Rumah tangga konsumsi adalah individu atau kelompok yang melakukan aktivitas konsumsi barang atau jasa dengan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dalam kegiatan ekonomi, rumah tangga konsumsi memiliki peran yang pertama yaitu sebagai pemasok faktor-faktor produksi berupa tanah, modal, tenaga kerja, dan keahlian kepada perusahaan untuk kegiatan ekonomi. Yang kedua, sebagai pemakai barang dan jasa yang dihasilkan rumah tangga perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, sebagai penerima imbalan, yaitu mereka berhak mendapatkan imbalan atas faktor produksi yang disediakannya dalam bentuk uang, sewa, gaji, hasil, ataupun laba. Yang kedua ada rumah tangga produksi atau produsen. Nah, rumah tangga produsen adalah pelaku ekonomi yang melakukan produksi barang dan jasa termasuk distribusinya. Berikut ini adalah rincian dari peran rumah tangga perusahaan. Yang pertama yaitu sebagai produsen yang menghasilkan barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan konsumen. Produksi barang dan jasa yang dilakukan produsen ini menggunakan faktor-faktor produksi dari RTK. Yang kedua, menjual hasil produksinya dan memperoleh laba. Yang ketiga, sebagai distributor dengan menyalurkan barang dan jasa untuk melayani konsumen agar sampai dengan baik. Yang ketiga yaitu rumah tangga pemerintahan atau government. Nah, rumah tangga pemerintahan bertugas untuk mengatur, mengendalikan, hingga melakukan kontrol akan jalannya perekonomian negara agar masyarakat menjadi lebih sejahtera. Berikut ini adalah beberapa peran rumah tangga pemerintah. Yang pertama yaitu sebagai investor dan produsen sehingga bisa menghasilkan barang atau jasa yang menyangkut kebutuhan orang banyak serta dapat sebagai menjadi penanam modal pada perusahaan yang beroperasi. Yang kedua, sebagai konsumen, karena ketika pemerintah menjalankan tugas, pastinya membutuhkan berbagai barang dan jasa. Yang ketiga, sebagai pengatur yang membuat berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi di negara tersebut. Yang terakhir yaitu masyarakat atau rumah tangga luar negeri. Nah, keterlibatan masyarakat luar negeri dalam perekonomian akan mewujudkan perdagangan yang lebih lancar dan bervariasi. Dalam kegiatan ekonomi sebuah negara, rumah tangga luar negeri memiliki peran yang pertama
yaitu masyarakat luar negeri berperan sebagai konsumen dari produk barang atau jasa dengan mengimpor dari negara lain ke negara tersebut. Yang kedua, sebagai produsen yang menghasilkan barang atau jasa, nantinya akan diekspor ke negara lain. Yang ketiga, sebagai sumber tenaga kerja ahli dengan memenuhi kebutuhan tenaga kerja di negara lain. Yang keempat yaitu sebagai investor dengan memberikan dana kepada perusahaan agar perekonomian negara tersebut lebih maju. Nah, kita sudah melihat pelaku ekonomi dan perannya masing-masing. Lalu, bagaimana interaksi antar pelaku ekonomi? Mari kita lihat dalam circular flow diagram berikut. Di sini terdapat 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah. Karena kegiatan ekonomi ini dilakukan oleh 3 pelaku ekonomi, maka ini disebut dengan circular flow diagram 3 sektor. Dari diagram ini, kita akan memahami peran dari setiap pelaku ekonomi dengan melihat panah-panah dari masing-masing pelaku ekonomi. Panah pertama, kita mulai dari rumah tangga konsumen, di mana ia menyediakan faktor-faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Maka di sini terjadi arus faktor produksi. Pada panah yang kedua, karena rumah tangga produsen telah menerima faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen, maka rumah tangga produsen akan membayar berupa sewa, bunga, ataupun laba pada rumah tangga konsumen. Maka di sini terjadilah arus uang imbalan. Selanjutnya pada panah ketiga, rumah tangga produsen akan menjual barang atau jasanya kepada rumah tangga konsumen, sehingga terjadilah arus barang dan jasa. Panah keempat, karena rumah tangga konsumen telah membeli barang dan jasa dari rumah tangga produsen, maka rumah tangga konsumen akan memberikan uang kepada rumah tangga produsen. Dalam hal ini terjadi arus uang yaitu berupa belanja. Baiklah, setelah kegiatan ekonomi antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, maka selanjutnya kita akan mengetahui peran pemerintah. Pada panah nomor 5, pemerintah akan memberikan subsidi atau fasilitas umum kepada masyarakat, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Dan sebagai balas jasanya, pada panah nomor 6, maka rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen akan membayar pajak kepada pemerintah. Jadi, ini adalah circular flow untuk diagram 3 sektor. Selanjutnya, kita akan mengetahui circular flow diagram 4 sektor, di mana pelaku ekonomi keempat adalah masyarakat luar negeri. Pada panah yang ketujuh, nantinya rumah tangga produsen akan menjual barang dan jasa kepada masyarakat luar negeri, dan masyarakat luar negeri akan membeli barang dan jasa dari rumah tangga produsen. Maka, kegiatan ini akan dinamakan kegiatan ekspor. Selanjutnya, pada panah nomor 8, rumah tangga konsumen akan membeli barang atau jasa dari masyarakat luar negeri. Maka, kegiatan ini dinamakan kegiatan impor. Baik, demikian pemaparan materi dari saya. Semoga dari materi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.